Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 14 ayat 7-11. Tema kita berdasarkan teks ini, Allah Trinitas. Allah itu Eka ataukah Esa. Untuk mengulik tema yang menarik ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Bu Tika. Senang sekali Bapak kembali menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Jadi terima kasih telah bersedia menjadi narasumber, Pak. Sama-sama, Ibu. Baik, sahabat, Bapak Pendeta YBM saat ini melayani sebagai pendeta Universitas Maranatha Bandung. Selalu di tiap Ngulik Alkitab kami menyampaikan kepada para sahabat bahwa program Ngulik Alkitab yang diadakan oleh YKB ini adalah sarana bagi kita untuk belajar. Kita mendalami kitab suci yang sehari-hari kita baca atau kita dengar. Namun kita mau melihat, menelisik lebih dalam lagi. Kita melihat apa pesannya dan relevansinya supaya kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami dengan senang hati mau mengajak para sahabat sekalian untuk berinteraksi bersama kami. Boleh juga memberikan komentar atau pertanyaan di chatroom yang tersedia. Kita akan memulai ulikan kita, namun kita buka ulikan ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari saudara-saudara, para sahabat dan rekan sepelayanan, kita menyatukan diri dalam doa. Bapa yang maha baik yang menyatakan diri di dalam Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berikanlah kepada kami pengenalan oleh karena anugerah Tuhan, karena hikmat yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Oleh karena Engkau Allah yang melampaui segala akal dan pengertian kami, adalah Allah yang sungguh-sungguh transenden, tetapi juga Allah yang berkenan menyatakan diri, Allah yang imanen. Khususnya di dalam Yesus Kristus, Engkau menyingkapkan jati diri Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang Esa. Bapa, biarkanlah iman kami kepada Allah Trinitas dapat lebih dipahami di dalam konteks Indonesia oleh saudara-saudara kami yang menyalahpahami sehingga menganggap bahwa orang Kristen mempunyai tiga Allah. Tuhan, bukalah melalui percakapan di dalam acara Ngulik Alkitab ini pemahaman yang benar. Bagaimanakah seharusnya kami boleh menjelaskan iman Kristen yang sesungguhnya berdasarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kami menyerahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yohanes 14 ayat 7-11 saya baca dari sini dari studio dan para sahabat dengan Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 14 ayat 7-11. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Itulah teks yang akan kita ulik pada kesempatan kali ini. Saya mau langsung ke Bapak Pendeta yang jadi narasumber kita, Pak YBM.
teks kita, kalau kita memperhatikan, para sahabat, para pemirsa juga memperhatikan, dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atas perikop ini, Yohanes 14 ini, 1-14 adalah Rumah Bapa. Namun dalam ngulik kita kali ini, yang narasumbernya adalah Pak Pendeta YBM, kita bicara mengenai sesuatu yang saya kira adalah sesuatu yang sangat penting dalam iman Kristen. Bicara mengenai hakikat Allah, Allah Trinitas. Nah, pertanyaan saya yang pertama ke Bapak adalah, bagaimana dari perikop yang udah umum kita baca ini, mengenalinya sebagai dijuduli Rumah Bapa, kita bicara mengenai Allah Trinitas, dan mulai dari mana Pak kita mempercakapkan ini? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang LAI memberikan judul Rumah Bapa, ya. Walaupun di dalam teks Alkitab yang asli tidak ada judul, ya Bu. Baik. Ya, judul itu adalah pemberian. Tapi kalau ditanyakan bagaimana itu dari judul Rumah Bapa lalu ditarik kepada Allah Trinitas, gitu kan? Karena kalau kita bayangkan rumah itu tentunya ada penghuninya, Bu, ya. Nah, penghuninya ini adalah Allah Trinitas. Jadi yang disebut kata Bapa itu tidak berarti hanya Bapa saja. Jadi Allah Trinitas. Nah, di dalam ulasan ini Allah Trinitas itu yang bagaimana, kan begitu Bu, ya. Jadi Allah Trinitas seringkali dipahami itu kita seringkali rancu dengan kata Esa atau Eka. Ini dua kata yang hampir mirip-mirip, ya Bu, ya. Tapi sebenarnya maknanya secara substansial itu sangat berbeda, ya. Kata Esa itu tidak sekedar tunggal. Nah, tapi tunggal tidak berarti Esa. Agak sedikit ini Pak, saya belum memahaminya tidak mudah. Tidak mudah. Jadi bagaimana ini supaya kita bisa memahami lebih jelas begitu Pak? Jadi kalau kata Esa itu di dalam bahasa Ibrani dari kata Echad, ya. E-K-H-A-D, Echad. Kalau tunggal itu dari kata Yahid, ya. Jadi kalau kita tarik misalnya kata Yakid itu misalnya pernah digunakan dalam Alkitab, yaitu dalam misalnya dalam kitab Kejadian 22, ya. Itu saya bacakan aja Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, kata Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Jadi anakmu yang tunggal gitu. Jadi kalau punya anak tunggal ya itu Yahid. Yahid, ya, gitu, baik. Ya. Nah, tapi berbeda dengan makna Esa. Ya, jadi Esa itu artinya satu gabungan. Ya, jadi Pancasila kita yang nomor satu itu bukan Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang tunggal. Ya. Tapi ketuhanan yang Esa. Esa. Ya, sebenarnya kata Maha itu juga kurang tepat. Karena Esa itu kata benda, diberi Maha itu juga tidak benar. Harusnya Maha itu diberikan kata sifat. Maha Kudus, Maha Agung. Nah, kalau satu Maha satu atau satu ya tetap satu. Ya udahlah, tapi salah ungkapan itu sudah dipakai. Ya. Jadi Echad itu satu gabungan. Nah, jadi di dalam Echad itu mengandung unsur relasional dengan yang lain. Jadi dia tidak pernah sendirian, dia selalu relasional. Ya, misalnya kata Echad itu dipakai misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 5. Misalnya Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Yom Echad, Yom itu hari, Echad pertama. Jadi mengapa disebut Echad? Karena ada gabungan siang dan malam. Gitu. Atau contoh yang lebih konkret, ya, misalnya di dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, di situ setelah Allah mengambil tulang rusuknya si Adam, ya, sebenarnya tulang samping dalam bahasa Ibrani tulang samping, lalu dibangunnya seorang perempuan, lalu si Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, gitu ya. Lalu disebutkan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, menjadi satu daging. Nah, kata satu di sini bukan kata Yahid, bukan kata Eka, tapi kata Echad. Echad. Jadi satu daging menjadi kata Echad basar. Jadi
Di sana kata echad jelas menunjukkan sesuatu yang gabung, ya, dan sesuatu yang relasional. Dan kemudian kalau kita lebih masuk lebih mendalam, misalnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, ya. Mungkin ada baiknya Bu dibacakan ya Bu ya. Ulangan 6 ayat 4 itu adalah pengakuan iman orang Israel atau kredo umat Israel. Ulangan 6 ya Pak. Ulangan 6 ayat 4. Nah, di situ ada satu statement penting. Baik, saya bacakan Ulangan 6 ayat 4. Ini kredo Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Jelas ya Pak ya? Ya, jadi Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya, dan pakai kata Echad. Kan itu terjemahnya Tuhan itu Esa, ya. Jadi keesaan Allah itu merupakan sesuatu yang tidak muncul di perjanjian baru, sudah ada di perjanjian lama. Jadi kata keesaan Allah itu bukan lahir pada abad ke-7 ya, pada waktu lahirnya Islam, itu tidak. Tapi keesaan Allah itu sudah ada ribuan tahun sebelum agama-agama itu ada ya. Bahkan di dalam eksistensi umat Israel mengenal Yahweh itu sebagai Allah yang Esa, Adonai Echad gitu. Baik, memahami tentang Allah yang kita percakapan Allah Trinitas atau keesaan Allah ini, saya kira bukan hal yang mudah Pak. Betul, bagi orang awam, bahkan mungkin juga bagi para teolog begitu. Walaupun kenyataannya banyak orang telah berusaha untuk menjelaskannya supaya ini menjadi lebih mudah. Nah, pertanyaan saya ke Bapak yang berikutnya adalah, mengapa konsep Trinitas atau mengenai Allah Trinitas ini harus dijelaskan, harus kita ulik dalam ngulik Alkitab khususnya. Tadi Bapak barusan menjelaskan sejak kapan dan ini sebenarnya dibicarakan bukan pada abad 11 begitu, tapi mungkin Bapak bisa menegaskan kembali sejak kapan rumusan atau konsep tentang Allah Trinitas ini kita pahami, dan siapa sih Pak orang-orang yang berkontribusi untuk kita memahami tentang Allah Trinitas ini? Ya. Jadi pertama-tama konsep Allah Trinitas itu sudah ada dan saya tidak bisa menyebutkan tahunnya karena sejak awal. Ya. Dalam kitab Kejadian pun juga secara implisit konsep Trinitas itu dapat kita lihat. Misalnya ada kata Elohim, lalu ada kata Ruah, lalu ada kata Dabar Adonai. Jadi kenapa tidak disebutkan pakai satu istilah saja? Kenapa ada Elohim Allah, lalu Dabar Adonai itu firman, lalu ada kata Ruah itu roh, begitu ya. Nah, saya tidak ingin masuk di dalam hal ini. Soal pentingnya adalah karena pengajaran tentang Trinitarianisme atau Trinitas itu seringkali disamarkan atau menjadi kabur atau menjadi sesuatu yang tidak jelas dengan ajaran Unitarianisme. Jadi lawan dari Trinitarianisme itu adalah Unitarianisme. Ya. Nah, di dalam Unitarianisme itu menegaskan Allah itu adalah Allah yang Eka, yang satu, yang tunggal, ya, seperti seorang raja itu tidak ada dalam satu kerajaan itu dua raja, ya, hanya satu raja. Karena itu disebut Unitarianisme itu sama dengan monarkianisme. Dan inti dari Unitarianisme atau monarkianisme itu adalah menolak ketuhanan Yesus. Jadi mengapa ini pentingnya? Karena ini menyangkut masalah yang sangat penting gitu loh. Apakah memang benar menolak Yesus itu sebagai firman Allah? Nah, ini harus bisa dibuktikan. Nah, dalam percakapan inilah kita akan membuka, ingin menyingkapkan, walaupun ini sesuatu yang sulit, tapi mari kita mencoba melihatnya. Ternyata juga tidak terlalu rumit seperti kita merumuskan menyelesaikan sebuah rumus matematika yang hanya oleh ahli-ahli dunia saja, tapi sebenarnya iman juga menolong kita untuk memahami. Nah, ini ada iman untuk memahami. Iman untuk memahami. Ya. Baik, berarti ada kontra antara Trinitas dan Unitarianisme. Nah, oke, Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai ini? Apakah tentang tokohnya atau pandangan atau bagaimana? Ya. Jadi Unitarianisme itu juga mengalami proses yang panjang. Jadi bukan karena Unitarianisme kemudian Trinitarianisme. Sebenarnya sudah ada Trinitarianisme, tapi orang menjadi salah paham sehingga kemudian mengajarkan Unitarian, kan begitu Bu ya. Tapi tokoh yang pertama dapat saya sebut adalah tokoh Origenes ya. Jadi Origenes itu menganut satu Unitarian bahwa hanya ada
Allah Bapa yang menjadi sebab segala sesuatu, ya, sebagai kausa prima. Lalu Allah Bapa ini adalah Allah yang pada dirinya sendiri dan dia tidak dilahirkan. Lalu bagaimana konsepnya dengan firman menurut Origenes? Nah, ini menarik. Jadi menurut Origenes ini cuma ada satu Allah, ya, yang pada dirinya sendiri dan tidak dilahirkan. Lalu Allah ini mengeluarkan firman. Mengeluarkan firman, baik. Nah, kalau gitu firman yang dikeluarkan Allah ini manusia atau Tuhan, menurut Ibu? Kalau Allah mengeluarkan dari dirinya ini, dia nih ilahi ataukah ciptaan? Kalau dikeluarkan dari Allah, ya tentunya ilahi. Allah, ya kan? Ya. Apa yang keluar dari Allah adalah Allah, gitu betul. Kan? Apa yang keluar dari manusia adalah manusia. Karena bagian dari dirinya. Ya, yang dari hewan ya hewan. Jadi apa yang dikeluarkan Allah, yaitu Logos, anak itu adalah Allah. Tetapi Logos ini menurut pemikiran Origenes, karena dia keluar kemudian, maka dia statusnya lebih rendah. Dia lebih kurang. Tapi Allah. Baik. Jadi firman ini juga ilahi. Ya, kenapa Allah mengeluarkan? Punya alasan, Bu. Karena Allah ini mengeluarkan sang firman ini supaya sang firman ini yang bisa menciptakan materi. Jadi karena dia lebih rendah, materi itu lebih rendah lagi, ya. Maka dia harus punya media namanya firman ini. Nah, berarti menurut pemikiran Origenes, sang firman itu tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Dia tidak pernah absen. Dia selalu ada. Karena dia ilahi. Ya. Itu dalam bahasa Latin. Non is quando filius non filius fuit. Ya. Tidak ada ada saat di mana anak tidak ada. Jadi selalu ada. Selalu ada. Nah, jadi anak ini tidak mempunyai waktu yang temporal. Tapi dia statusnya lebih rendah. Jadi dengan pemikiran Origenes ini memahami Trinitas itu berpangkat-pangkat. Pangkat satu Allah, Bapa, dua anak, ketiga Roh Kudus, begitu. Kira-kira seperti itu, Bu, yang dari Origenes. Ya, sebenarnya ada beberapa tokoh, nanti kan kita mencoba mengenali juga. Baik, kita sudah mendengarkan salah satu tokoh yang berbicara mengenai Trinitas ini, tentang Allah ini, pertama Origenes. Siapa berikutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Para sahabat, saat ini kita sedang mengulik Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 14 dan tema ulikan kita ini adalah Allah Trinitas, Allah itu Eka atau Esa. Para sahabat, silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia.
Saya mau langsung ke Bapak Pendeta karena kita perlu belajar lebih banyak mengenai tema yang memang sangat penting dalam iman Kristen, Allah Trinitas. Di segmen pertama tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara kita memahami tentang Allah ini. Dalam bahasa Ibrani memang lebih mudah, Yahid dan Echad itu memudahkan kita melihat, tapi dalam bahasa Indonesia memang agak sedikit karena samar-samar atau mirip itu membuat kita mungkin sedikit kesulitan. Dan Bapak juga sudah menyebutkan tentang salah satu tokoh Origenes, tentang pandangannya tentang Allah, bahwa dia memahami Allah secara bertingkat-tingkat. Nah, Bapak, siapa berikut yang harus kita lihat supaya kita bisa lebih memahami mengenai Trinitas ini? Jadi kalau Origenes itu Allah mengeluarkan sang firman, sehingga firman ini adalah ilahi juga Allah yang tidak punya waktu temporal. Maka muridnya ini, Bu, yang lebih menghebohkan. Oh, baik. Ada yang lebih heboh ternyata. Lebih heboh, namanya Arius. Ya. Jadi Arius ini mengajarkan bahwa tidak begitu. Ya, jadi dia mengkritik pemikiran gurunya. Ya. Jadi yang Allah Bapa itu dia hanya satu-satunya. Satu-satunya itu ya tidak boleh ada yang lain. Jadi Arius mengatakan he is the one and only single and comparable. Ya, jadi dia adalah yang tunggal, yang satu, yang tidak ada yang bisa dibandingkan, kira-kira seperti itu. Maka di dalam pemikiran ini Origenes menolak konsep Arius menolak pemikiran Origenes yang mengatakan Allah mengeluarkan firman. Jadi Arius mengatakan tidak, Allah tidak mengeluarkan firman. The one and only. Allah itu menciptakan firman. Jadi perbedaannya besar ya Pak ya? Besar. Dari kata mengeluarkan, yang satunya menciptakan. Baik. Nah, kalau dia menciptakan berarti Allah ini sang pencipta, firman ini adalah ciptaan. Begitu. Walaupun dia ciptaan yang pertama dan utama. Jadi itulah pemikiran dari Arius yang menegaskan firman itu bukan Allah. Firman itu ciptaan. Jadi firman ini mempunyai awal. Jadi awal di dalam waktu keabadian. Jadi seperti malaikat itu kan juga punya awal. Ya. Nah, seperti itu. Jadi Yesus itu bukan Allah. Dia itu salah satu ciptaan. Baik. Nah, karena dia adalah salah satu ciptaan, maka anak atau firman ini mempunyai awal. Jadi kalau tadi dikatakan Origenes mengatakan tidak ada saat di mana anak tidak ada, ya, non is quando, ya, filus non filus fuit, ya, tidak ada saat di mana tidak ada. Nah, kalau Arius mengatakan ada. Ya. Karena dia diciptakan. Diciptakan, ya. Dia mengatakan there was a time when the sun was not. Jadi ada saat di mana anak tidak ada. Nah, di dalam konteks inilah maka pemikiran dari Arius ini kemudian berpengaruh di dalam dua aliran keagamaan. Jadi kita tahu bahwa pemikiran Arius itu nanti menjadi ajaran dari Saksi Yehova. Ya, saya pernah membahas juga di YKB itu tentang Saksi Yehova itu, ya. Jadi Yesus itu adalah inkarnasi dari malaikat itu, ya, malaikat Mikael itu. Ya. Nah, atau yang kedua, berpengaruh juga di dalam teologi Islam. Ya, jadi mengarah itu teman-teman kita, saudara-saudara kita mengatakan Yesus Isa Al-Masih itu bukan Allah, dia nabi, dia manusia biasa, gitu. Nah, itu pengaruh dari pemikiran Arius. Ya. Baik, mengenai tadi yang barusan disebut oleh Bapak Pendeta bahwa pernah berbicara mengenai Saksi Yehova itu bukan di Ngulik Alkitab, nanti para sahabat mencari-cari itu di Gema Kasih Indonesia. Jadi silakan lihat di sana bahwa topik mengenai Saksi Yehova itu para sahabat sekalian dapat melihat pada program Gema Kasih Indonesia yang juga diadakan oleh YKB GKI TV. Nah, Pak, saya kembali ke Ngulik Alkitab kita. Kita tidak melihat lebih jauh tentang Gema Kasih Indonesia. Kita ke Ngulik Alkitab. Nah, Bapak sudah menjelaskan pandangan Origenes bahwa melihat itu tidak ada anak logos ini yang dia absen. Sementara Arius mengatakan, oh iya, karena dia diciptakan, tentu dong sebelum dia diciptakan itu ada waktu yang kosong. Nah, saya tidak tahu apa lebih heboh atau bagaimana, tapi adakah tokoh lain yang berbicara juga selain dari Origenes dan Arius ini berbicara mengenai keberadaan Allah ini? Ya, jadi
untuk memperlengkapi, Arius itu saya sebut heboh apa? Karena Yesus ini ciptaan, maka dia bisa dipengaruhi oleh perubahan dan dosa. Baik. Begitu. Nah, berikutnya itu adalah tokoh yang bernama Sabellius. Nah, Sabellius itu punya konsep yang beda lagi, Bu. Baik, Pak, silakan. Ya. Jadi kalau Sabellius itu memandang Allah itu satu, eka, ya, Unitarian, tunggal ya. Tunggal. Nah, jadi Allah ini punya satu pribadi. Lah, jadi dia terima juga Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi itu hanyalah nama-nama. Jadi seperti namanya orang itu ada 3 unsur, Bu. Ya, kalau di rumah namanya itu Dewi, kalau kemudian di sekolah itu namanya Rafikah gitu ya. Nah, lalu di media sosial namanya itu apa namanya ada unsur watinya atau apa begitu ya, Bu. Baik. Nah, 3 orang ini kalau di rumah si Dewi itu kelakuannya itu pendiam gitu. Kalau di sekolah itu dia gaul banget. Jadi beda ya, Pak. Beda. Ya? Kalau di media sosial itu dia ini suka memberi komentar misalnya kayak gitu kan. Nah, ini satu orang gitu. Ya, saya pernah menggambarkan konsepnya Sabellius itu dengan konsep seperti presiden gitu. Baik. Jadi Pak Jokowi itu kalau di istana negara itu dia adalah kepala negara. Nah, nanti kalau pulang ke rumah dia jadi suami. Ya. Bersama ibu ya. Nanti kalau dia gendong cucu, jadi dia jadi kakek gitu ya. Tapi orangnya sama. Nah, seperti itu gambaran dari Sabellius. Nah, gambaran inilah yang disebut dengan modalitas. Jadi Allah itu menampakkan modenya. Di Perjanjian Lama dia bernama Yahweh Adonai. Lalu kemudian di abad pertama dia berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. Lalu Yesus ini wafat dan bangkit, lalu naik ke surga. Lalu dia turun lagi jadi Roh Kudus. Tapi orangnya sama. Dan konsep ini banyak digunakan, Pak, bahkan sampai hari ini mungkin. Iya, oleh beberapa gereja ya, misalnya itu sih saya sebut gerejanya. Tidak usah menyebut. Tidak perlu ya. Iya. Jadi punya konsep bahwa Allah ini satu ya, karena itu mereka nyebutnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, udah nyebutnya begitu. Nah, ini adalah konsep Sabellius. Nah, konsep Sabellius ini dapat diruntuhkan dengan peristiwa baptisan Yesus. Nah, kalau Sabellius kan berurutan ya, Perjanjian Lama, Yahweh, 2, kemudian turun menjadi Yesus, ya, kemudian menjadi Roh Kudus, tapi orang yang sama tadi kan, seperti tadi presiden tadi kan, ya, 3 peran tadi kan. Ya. Nah, ini dapat runtuh ketika dihadapkan dengan kasus Yesus dibaptis. Nah, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu, kalau kita lihat di sana ada Yesus, lalu kemudian ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yaitu, ini adalah Bapa. Lalu disebutkan turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Jadi ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus yang terjadi di dalam waktu yang sama. Dalam satu peristiwa. Baik. Lalu bagaimana menjawab masalah baptisan Yesus ini untuk kepada mereka yang menganut Sabellius? Ya, disinilah konsep Sabellius ini tidak tepat. Ya, tapi kalau percaya berarti tidak masuk neraka, tidak begitu ya. Kan kita bicara masalah konsep ya, Bu ya. Jadi konsep ini tidak tahan dalam menghadapi argumentasi ini. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya, saya menyebut beberapa lagi. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai bagaimana tentang Unitarianisme ini, bahwa ada Origenes yang katakanlah semacam pelopor begitu ya Pak, tentang pemikiran Unitarianisme ketunggalan Allah ini. Kemudian disusul oleh muridnya Arius. Dan kemudian Bapak tadi sempat menyebut saksi Jehovah yang itu bisa dilihat nanti di satu seksi. Dan itu pembahasan yang lengkap juga, sehingga para sahabat juga bisa melihat dengan baik. Lalu ada Sabellius. Mungkin sebelum kita melihat tokoh yang lain, apakah ada teologi lain yang juga melihat tentang ketuhanan Yesus begitu? Ya, kalau Unitarian nanti ada beberapa lagi Bu ya. Baik. Tapi kan kita batasi. Baik. Ya. Jadi yang ingin kita angkat adalah tokoh yang Trinitarianisme. Jadi ada Unitarian, lalu ini masuk yang Trinitarian. Oke. Tapi yang menarik ini Trinitarian juga ada beberapa model gitu. Ya, yang pertama yang mau saya tarik ini adalah
Trinitarianisme dari Tertullianus. Dari Tertullianus. Baik. Ya. Terkenal juga ini tampaknya. Oh, itu terkenal sekali. Bahkan saya waktu mengenal kekristenan itu diajar tentang Tertullianus, ya toh. Ya, bahkan waktu di sekolah pun juga ya, rumusannya una substantia tres personae. Ya, mahasiswa teologi tampaknya juga memang pasti belajar ini. Iya. Bahkan waktu SMP sudah diajar itu. Allah itu Trinitas, una substantia tres personae gitu ya. Artinya Allah itu satu zat tiga pribadi. Begitu. Nah, tetapi mari kita harus hati-hati di dalam pemikiran Tertullianus ini. Memang dia Trinitarian, tetapi ada konsep yang kurang pas ya. Yang pertama itu menyebut Allah itu adalah zat. Baik. Ya, padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab itu tidak ada istilah zat itu. Ya, jadi kalau saya boleh lihat bahwa pemikiran Tertullianus itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani namanya filsafat Stoa. Ya, S-T-O-A, ya, Stoa. Nah, Stoa itu mempunyai pemikiran Allah itu memang ada unsur materinya, zat. Ya, bahkan ada beberapa kelompok agama menyebutkan Allah itu maha zat. Nah, itu pengaruh dari Stoa, Ibu. Dan Tertullianus mengutip Stoa. Dipengaruhi begitu. Dan kalau ini Allah itu disebut zat atau satu zat, maka tiga pribadi ini akhirnya akan melebur menjadi satu zat. Nah, karena itu pemikiran Tertullianus disebut juga pemikiran yang monistik. Ya, monistik itu mengandung satu substansi. Jadi pribadi Bapa ada, pribadi Anak ada, pribadi Roh Kudus, tapi mereka ini satu zat. Monistik gitu. Nah, pemikiran ini tentunya tidaklah tepat. Bahkan kalau saya katakan ini sebenarnya Tertullianus cocoknya di Hindu. Ini ada Brahman, Wisnu, Siwa, ini satu zat. Tapi tidak sama. Jadi Hindu pun juga mengenal semacam Trinitas ya, Bu ya. Baik. Jadi ada dewa Brahman, Wisnu, Siwa itu. Jadi punya tiga begitu, tapi dia. Nah, ini sebenarnya adalah konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Tertullianus, tapi bukan oleh Alkitab. Ini sebuah fakta menarik ya. Menarik juga bahwa bukan hanya kekristenan yang mengenal Trinitas, tetapi bahkan Hinduisme pun mengenal Trinitas. Percakapan kita mengenai Allah ini Trinitas, Allah itu Eka atau Esa, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan masih dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Sahabat, saat ini kita mengulik Yohanes 14 ayat 7-11 dan tema yang diangkat dari teks kita adalah Allah Trinitas. Allah itu Eka ataukah Esa? Kita berada di segmen terakhir dan para sahabat kami ajak untuk mau berinteraksi bersama ataupun memberikan pertanyaan kepada Bapak Pendeta YBM yang menjadi narasumber kita melalui kolom komentar yang tersedia.
Saya mau lanjutkan pertanyaan saya ke Pak YBM. Tadi Bapak sudah menguraikan beberapa pandangan-pandangan yang muncul, terutama ada Unitarianisme yang mengatakan bahwa Allah itu tunggal, Eka begitu. Lalu bahkan juga tadi Bapak sudah mulai mengatakan, ada juga pandangan yang lain, Trinitarianisme yang semacam dipelopori oleh Tertullianus, dan ini sangat terkenal. Mungkin kita juga akrab, dan mungkin saya juga dulu akrab dengan hal semacam itu. Nah, kalau Tertullianus mengatakan bahwa Allah itu adalah dalam konsep Trinitarianisme itu Allah itu adalah zat, semacam zat begitu. Nah, tadi Bapak udah mengatakan bahwa ini tidak pas juga, bahkan ini lebih cocok di Hinduisme seharusnya. Nah, apakah ada pandangan lain atau tokoh lain yang memberikan pandangannya juga mengenai Tuhan ini supaya semakin menolong kita para sahabat sekalian untuk memahami mengenai Allah Trinitas, sebuah konsep yang sungguh-sungguh membutuhkan keseriusan, kesungguhan untuk memahaminya. Silakan Pak. Ya, jadi Trinitarianisme yang dikatakan Tertullianus itu kan menekankan kepada satu substansi, satu zat begitu. Nah, tetapi di dalam Alkitab itu dia tidak bicara mengenai itu. Tapi Alkitab bicara mengenai, walaupun tidak dikatakan eksplisit, hakikatnya apa? Ya, hakikatnya Allah. Jadi disebutkan di dalam pemikiran ini salah satunya adalah Athanasius. Ya, jadi Athanasius itu mengatakan bahwa Allah dan Yesus, Roh Kudus itu satu homoousios. Homoousios, baik. Ya, itu dalam bahasa Yunani ya, kata homoousios ya. Jadi usios itu dari kata homo, usios, usios. Jadi disebutkan dalam terjemahan kita sehakikat begitu. Nah, di dalam konsep dari Athanasius itu mau mengatakan bahwa Yesus itu dan Allah itu telah berada sejak kekal, tidak berawal, dan itu dilandasi di dalam salah satu, misalnya di dalam Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 58, di mana Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi dia sudah ada ya sejak kekal itu. Dan di dalam konteks inilah maka pemikiran dari Athanasius itu mengkoreksi pemikiran dari Origenes. Nah, Origenes itu kan Allah mengeluarkan firman. Firman ini Allah juga, tapi Allah yang kedua. Lebih rendah. Namanya Theos Deuteros. Ya. Jadi Allah yang kedua. Nah, kalau Athanasius mengatakan tidak, dia juga sama-sama Allah sehakikat gitu. Dan itu sangat jelas tadi di dalam pembacaan Alkitab kita yang Ibu baca di dalam Yohanes 14 ayat 10. Mungkin ada baiknya kita baca sekali lagi. Baik, Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi ini yang Bapa dan aku ini saling, Bapa dan Yesus ini saling mendiami. Saling mendiami, tapi tidak tercampur, tapi juga tidak terpisahkan. Tidak saling menghilangkan juga ya. Tidak meniadakan. Nah, itu yang disebut dengan perikoresis. Jadi Trinitas yang diterima oleh iman Kristen secara ekumenis itu adalah Trinitas perikoresis. Bukan Trinitasnya Origenes, bukan Trinitasnya Arius, bukan Trinitasnya Sabellius, bukan Trinitasnya Tertullianus, ya. Tapi Trinitas perikoresis. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat, satu homoousios, dan ketiganya itu saling mendiamin, tidak terpisahkan, tapi juga tidak tercampur, tidak saling meniadakan, begitu ya. Nah, jadi di dalam makna perikoresis ini, jadi mengatakan Allah itu adalah Bapa, Allah itu adalah Roh Kudus, Allah itu adalah Anak, ya. Jadi Allah adalah Bapa, Allah itu adalah Roh Kudus, Allah itu adalah Anak atau Firman. Tapi harus diingat, Anak itu tidak sama dengan Bapa.
Ya. Bapa tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sama dengan anak. Tapi Allah, itulah Allah yang Esa gitu. Bukan Ehad, bukan yang namanya yang Eka ya. Tapi Ehad yang Esa gitu. Nah, ini yang seringkali antara Eka dan Esa ini yang seringkali rancu. Seakan-akan Eka itu Sama saja Esa, dengan Esa. Esa itu Eka. Tidak, mempunyai makna yang berbeda. Jadi untuk menggambarkannya itu beberapa bapak begereja itu menggambarkannya seperti telur. Ya. Baik, analogi telur. Menggambarkannya telur ya. Jadi kalau Butika pagi-pagi itu mau makan itu ya, telurnya direbus ya Bu ya. Kalau telurnya direbus itu akan kelihatan. Ya, ada kulitnya, lalu di bawahnya ini ada putih, ya. lalu di tengahnya ini ada kuningnya gitu. Ibu Tika enggak pernah menjumpai telur yang kuningnya semua gitu ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Atau mungkin telurnya itu tinggal putihnya Semua, saja itu ya, kuningnya kelupaan karena mungkin ayamnya kurang gizi gitu ya. Tapi selalu namanya telur itu ada Itu pasti kulit. tidak dipisahkan, Pak. Tidak bisa dipisahkan kan? Iya. Ada putih, ada kuningnya. Tapi kuningnya ini tidak melebur dengan yang putih. Betul. Yang putih tidak melebur dengan yang kulit. Ya. Tapi yang namanya telur itu selalu ada. Nah, seperti itulah Allah itu. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu saling mendiami, perikoresis, tetapi tidak melebur. Ya. Nah, seperti itu gambarannya yang ada itu ya, di dalam untuk menggambarkan secara sederhana apa yang dimasukkan dengan perikoresis. Baik. Jadi sebelum melanjutkan dan nanti kita mengakhiri ulikan kita, saya mau semacam penegasan dari Bapak bahwa Unitarianisme yang memandang bahwa Allah itu tunggal, dan kemudian juga Trinitarisme yang dipelopori oleh Tertullianus dan kemudian tadi ada Athanasius juga, itu tidak cukup untuk menjelaskan atau tidak cukup memadai untuk menjelaskan mengenai keberadaan Allah, begitu ya Pak? Ya, dan karena itu hal lain yang bahkan mungkin lebih tepat kita gunakan adalah kerosis ini. Nah, saya tidak tahu seberapa para sahabat ngulik Alkitab sudah akrab dengan ini. Tadi ada sebuah semacam analogi yang digunakan yang dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa sehari-hari kita pasti berjumpa dengan telur, melihat telur gitu ya, dan kita di Indonesia atau di mana-mana gitu, bahwa demikianlah kita melihat Allah seharusnya bahwa Dia satu, tetapi tidak saling melebur, tidak saling bercampur dan tidak saling meniadakan. Masing-masing ada. Kalau itu dibuka, telur itu dibuka, kulitnya ada tetap eksis, putihnya ada juga, kuningnya ada, tetapi itu ada dalam satu, tidak bisa dihilangkan juga. Satu dipisahkan satu dengan yang lain. Oke, Allah Trinitas, Allah itu Eka ataukah Esa. Pak, kita berada dalam sebuah kenyataan bermasyarakat yang majemuk Indonesia. Itu tidak bisa disangkal. Kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Ketika kita menyatakan iman kita dengan bangga, Allah kita adalah Allah yang satu, yang Esa, bukan yang tunggal. Karena kalau tunggal berbeda pengertiannya. Menjelaskan ini pertama tidak mudah, Pak. Selain tidak mudah, lalu kan orang juga kadang-kadang kemudian berkata, ya orang Kristen percaya pada Tuhan yang tiga. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak adalah, dalam konteks Indonesia yang plural seperti ini, bagaimana kita bisa menjelaskan iman kita bahwa Allah ini Esa? Dan kemudian apa tanggapan juga orang-orang terhadap iman yang kita pahami ini, Pak? Silakan. Dalam konteks Indonesia. Ya, jangan sampai orang Kristen juga membuat kesalahan dalam merumuskan imannya. Misalnya begini, kita berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kalau gitu ya namanya tiga Allah. Tiga Allah ya. Gitu. Jadi cara penyebutan pun salah. Ya. Kita tidak mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tapi Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu Allah, tiga pribadi. Nah, kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu namanya triteisme. Jadi punya tiga. Kesalahpahamannya di situ, Pak. Nah, di situ yang pertama. Jadi jangan sampai orang Kristen juga salah di dalam mengkomunikasikan makna imannya. Nah, justru di dalam konteks Indonesia itu
Trinitas itu adalah yang paling cocok, yang paling pas untuk konteks Indonesia. Baik. Oleh karena apa? Disebutkan dalam Trinitas itu satu Allah tiga pribadi. Jadi di dalam satu Allah itu mengandung nilai keberagaman. Nah, bukankah ini juga menggemakan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika yang tadi Bapak sudah sebut juga tadi. Iya kan? Bhinneka beraneka ragam, Tunggal Ika. Jadi dalam boleh berbeda-beda tapi satu. Satu, betul. Gitu. Ya, walaupun ini nanti maknanya beda, tapi ada kaitannya yang sangat baik. Ya. Dan yang kedua, bahwa di dalam konsep Allah Trinitas itu berarti Allah iman Kristen itu memberi ruang kepada yang berbeda. Ya, ini penting ya Pak. Ya, memberi ruang. Jadi dia tidak memonopoli, dia tidak menguasai seluruh ruang, dia membagi ruang. Jadi Allah itu ada memberi ruang. Ada Bapa, ada ruang Anak, ada ruang Roh Kudus. Nah, kalau kita bayangkan seandainya Indonesia itu hanya menganut Allah itu cuma tunggal eka satu yang sifatnya satu yang nominal ya. Mari kita membayangkan seperti raja nih ya, raja ini kan hanya satu tunggal begini. Lalu tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang bisa mempunyai kekuatan. Dia akan apa? Ibu bayangkan seorang raja yang tidak ada orang yang bisa memberikan masukan, dia ambil putusan sendiri. Kira-kira otoriter. Iya. Pasti kan? Ada teori tentang kekuasaan absolut. Ya, jadi absolut. Iya. Bisa sewenang-wenang. Sewenang-wenang. Ya. Jadi tergantung rajanya. Kalau rajanya sangat baik, ya selamatlah. Iya. Ya. Tapi kalau rajanya nilalim, wah habis dah. Betul. Nah, justru konsep Trinitas itu nanti mempengaruhi juga di dalam dunia politik. Baik. Misalnya dikemukakan oleh Montesquieu, ya. Bayang namanya pemerintah itu ada 3 lembaga, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan posisinya itu tidak hierarkis, setara. Baik. Nah, seperti itu konsep Trinitas. Ada kekuasaan eksekutif, presiden, yes, tapi dia harus ingat loh, ada yang sama dengan saya loh, yang setara kamu, saya tidak bisa main-main loh. Ada legislatif. Yang legislatif harus ada, ingat loh, ada yang memberi landasan hukum yang mengatur yudikatif. Ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, bukankah konsep Trinitas itu adalah sesuatu ajaran atau pemikiran tentang Allah yang sungguh-sungguh realistik? Bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa hanya tunggal, nggak bisa. Bahkan juga di dalam hidup berkeluarga. Ya. Ada suami, ada istri. Ya. Nah, karena itu tadi saya katakan dalam Kejadian 2:24 tadi, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging. Ehad basar. Kedua, nah justru dalam Trinitas itulah mengapa iman Kristen mengatakan tidak ada ruang untuk perceraian. Karena yang dinikahkan ini dimeteraikan di dalam nama aku meneguhkan pernikahanmu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus gitu. Nah, mereka tidak bisa dipisahkan. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, yang mereka yang tidak pakai nama Trinitas ini ya kawin cerai. Kan begitu, Bu. Nah, justru Trinitas ini yang memungkinkan perkawinan itu dihayati. Kita harus bisa memberi ruang kepada pasangan kita yang berbeda. Dan itu harus setara, harus tingkat. Begitu. Nah, jadi konteks Indonesia itu mungkin banyak yang masih menyalahpahami tentang Trinitas itu. Seakan-akan Allahnya orang Kristen itu tidak. Saya katakan bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, tapi Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dengan demikian maka Yesus ini adalah Firman. Nah, namanya Firman itu dia adalah Allah. Namanya Allah, dia pencipta. Ya. Nah, kalau pencipta berarti dia tidak berawal, tidak berakhir. Tidak pernah absen. Tidak pernah absen. Nah, karena itu ada teman-teman kita yang masih salah, kamu nyembah manusia. Oh tidak, Yesus ini sang Logos, sang Firman Allah, Dabar Adonai, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Kalimatullah. Kalimatullah itu Firman Allah. Nah, karena itu gampangnya gini. Nah, kalau Firman Allah itu menurut kamu itu pencipta atau ciptaan? Oh, ciptaan. Baik.
bagaimana ciptaan menciptakan. Bukankah? Dia ciptaan juga soalnya. Iya. Alam semesta itu diciptakan oleh firman Allah. Iya. Nah, kalau firman ini ciptaan, masa ciptaan menciptakan ciptaan? Enggak masuk akal kan? Dari sudut nalar, dari sudut rasional, enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Justru dia masuk akal kalau sang firman ini pencipta, maka dia bisa menciptakan ciptaan. Nah, karena itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah arti Esa, bukan Eka. Baik, Pak, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Ada penegasan atau kesimpulan yang Bapak mau sampaikan kepada pemirsa ngulik Alkitab? Apakah sudah ditutup dengan Yohanes tadi itu? Pasal 1 tadi. Iya. Izinkan saya menyampaikan bahwa iman kepada Allah Trinitas mau menegaskan bahwa Allah yang kita pikirkan adalah Allah yang melampaui segala pengertian dan akal budi kita, tetapi juga berarti Allah yang berkenan menjelaskan secara rasional tentang hakikatnya yang relasional. Dalam hakikatnya yang relasional, maka Allah Trinitas adalah Allah yang senantiasa memberikan ruang, dia bisa menerima perbedaan dan mengakui perbedaan yang lain, sehingga di dalam Allah Trinitas disitulah tampil sebagai Allah adalah kasih. Kasih itu bersifat relasional. Jikalau Allah itu hanya Eka, Allah itu hanya tunggal, maka dia tidak dapat menampilkan atau menghadirkan kasih yang relasional. Dia akan menjadi pribadi yang otoriter, pribadi yang sewenang-wenang, dia yang absolut. Tetapi Allah Trinitas adalah Allah yang sungguh-sungguh absolut dalam kasihnya. Dia boleh disebut absolut, tapi absolut dalam kasihnya yang relasional. Dan karena itu Allah di dalam Kristus adalah Allah yang menyelamatkan, dan di dalam Roh Kudus dialah yang memulihkan dan membaharui kita. Baik, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, terima kasih telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini, berbicara mengenai, menjelaskan pada kita mengenai Allah Trinitas. Kiranya percakapan kita, penjelasan Bapak menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya dan menolong kita untuk memahami tentang Allah dengan lebih baik. Jadi terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga dibagikan kepada banyak orang lain. Kita akhiri ngulik kita dengan doa penutup dibawakan oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga kami melalui media ngulik Alkitab ini kami makin dimampukan mengenal Engkau. Walaupun akal budi pengertian kami serba terbatas, Engkau menyatakan dengan sangat sempurna di dalam inkarnasi Kristus. Melalui Kristus telah kami mengenal siapakah Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarkanlah pengenalan kami memampukan kami menjadi pribadi yang relasional. Dan pribadi yang relasional adalah pribadi yang dipenuhi oleh kasih, yang boleh memberikan ruang dan tempat bagi saudara-saudara kami, sesama kami, anggota keluarga yang berbeda-beda. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal Engkau Allah di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, sehingga kami boleh melihat korelasi yang kuat dengan konteks Indonesia yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan Trinitas Allah inilah maka kami boleh memperlakukan setiap orang yang berbeda dengan sikap pandang yang sama, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tetapi kami tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Tuhan mampukan kami mempraktekkan pemahaman Allah Trinitas juga dalam hidup berkeluarga antara kami, suami dan istri dan anak-anak, bahkan juga di dalam lingkup-lingkup dimensi-dimensi kehidupan yang lain. Trinitas Allah ini meresapi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang dipenuhi oleh kasih ilahi. Terpujilah namamu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa.
Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.